ketika Indonesia berada di tengah ini, justru Indonesia itu bisa menjaga keutuhan dan kesatuannya, sehingga bisa ke depan Indonesia itu bisa lebih maju, tidak lagi terjebak dalam dikotomi kiri dan kanan. Nah, ini formulasi ini yang mungkin saya lihat Pak Prabowo coba memformulasikannya dalam sistem pemerintahannya ke depan. Alutsista Indonesia itu tidak hanya menjadi lip service saja, dan ini butuh sebuah leadership, buah keyakinan dari seorang Prabowo untuk memerintahkan jajaran di bawahnya, khususnya dalam hal sistem pertahanan, kemandirian ini sebuah harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita kembali bertemu dalam Caper edisi yang kedua bulan Agustus tahun 2025. Edisi yang kedua ini kita akan coba kembali membahas segala fenomena, segala kejadian, dan analisis-analisis tentang apa yang sedang terjadi, baik itu secara geopolitik, tingkat global, regional, dan politik domestik nasional Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bersama saya, Anton Permana, edisi Caper yang kedua. Ya, saya melihat hampir 1 tahun ya bulan Agustus ini, setidaknya 2 bulan sebelum 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, seperti yang kita analisa selama ini, pasti Pak Prabowo pada tahun pertama dia mengkonsolidasi tingkat elit politik dulu di tanah air kita. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo membagi perannya, membagi komunikasi, baik itu dengan kubu, seperti contoh dengan pihak Ibu Megawati, ya. Begitu juga dengan Pak Jokowi, dan begitu juga beberapa banyak kelompok-kelompok yang ada di negara kita ini, baik itu adalah kelompok dari organisasi massa, tokoh agama, kelompok keagamaan. Nah, yang penting kita tahu Pak Prabowo itu mempunyai sebuah prinsip dalam sebuah negara demokrasi, apabila ada soliditas dari kelompok elit itu akan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas politiknya ke depan. Jadi saya lihat, tahun pertama ini, bagaimana Pak Prabowo mengkonsolidasi dulu, seperti apa kata pepatah yang sering beliau ucapkan di beberapa kesempatan, satu musuh itu kebanyakan, 1000 kawan itu lebih sedikit. Nah, saya melihat itu strategi yang tahun pertama ini paling utama ditekankan dan dikonsolidasikan oleh Bapak Prabowo. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti pada Hasto itu menurut pendapat saya adalah sebuah hat-trick politik yang sangat jitu. Kenapa? Kita tahu seperti yang saya bilangkan dalam paparan sebelumnya, konsolidasi elit ini yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sedang mencari titik temu ya. Seperti contoh ketika dengan Ibu Megawati. Kita tahu bagaimana sentralnya posisi seorang Hasto bagi seorang Ibu Megawati. Dengan pemberian amnesti ini akan sangat berubah dan berpengaruh besar terhadap komposisi atau positioning politik Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sendiri. Dan juga begitu dengan Tom Lembong ya. Kita lihat, saya yakin Pak Prabowo sudah melakukan riset atau dia bisa melihat bagaimana opini publik yang terjadi dengan kasus Tom Lembong ini. Tentu dari kubu Pak Anies, yang tanda kutip kita orang dekatnya, sangat dekat dengan Pak Tom Lembong, tentu akan memberikan sebuah image positif terhadap kubunya Pak Anies. Ternyata seperti yang dituduhkan selama ini bahwa Pak Prabowo itu di bawah kendali Pak Jokowi itu sudah terbantahkan secara otomatis. Nah, hat-trick, kenapa saya bilangkan hat-trick, ini sangat tidak diduga oleh para politisi kita kebanyakan. Dan saya anggap ini adalah sebuah langkah strategis dalam bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan politik nasional di bawah pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Dalam politik pasti ada pro kontra, pasti ada hubungan sebab akibat. Kita lihat seperti dengan kebijakan abolisi dan amnesti ini. Tentu seperti dari kubu geng Solo ya, seperti Pak Jokowi, tentu akan sebuah menjadi pukulan atau tamparan keras. Semua opini publik tahu siapa yang bermain, siapa yang decision maker terhadap kasus Pak Hasto dengan Pak Tom Lembong ini. Tapi yang jelas saya lihat, disinilah kita harus akui bagaimana jiwa kesatria seorang Pak Prabowo ya, bisa mendengar apa yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, terkait tentang kelompok pro status quo dan pro perubahan tadi, ya ini sebuah konsekuensi. Pak Prabowo harus mengambil langkah-langkah yang
menurut saya yang memang harus tentu ada yang pro dan kontra. Seperti contoh, ketika yang pro, tentu ini akan memperkuat sistem presidensial, walaupun secara ketatanegaraan kita ini tidak juga dibilang sistem presidensial utuh ya, juga ada semi parlementernya. Begitu juga terhadap yang kontra. Ya, kita tahu ini adalah lebih cenderung sebenarnya kasus politik, bukan kasus hukum, khususnya untuk Pak Tom Lembong ya. Seperti yang kita dengar penjelasan dari Pak Hotman Paris ya. Itu sangat bagus ya, sebagai seorang yang sempat mengenyam pendidikan hukum, paparan dari Pak Hotman Paris bagaimana konstruksi hukum yang melanda Tom Lembong itu sangat mudah dicerna. Dan saya lihat disinilah kepekaan seorang Prabowo yang tidak dimiliki oleh pemerintahan sebelumnya, bagaimana pemerintah itu juga mendengar aspirasi-aspirasi yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pembentukan TNI dan Polri itu, sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan kalau masing-masing institusi tahu dengan tupoksinya masing-masing. Seperti yang tercantum dalam pasal 30 itu jelas bahwasanya untuk hal keamanan ketertiban masyarakat, untuk penegakan hukum, untuk mengayomi dan melayani masyarakat, itu ada pada ranahnya Polri. Tapi untuk sistem pertahanan, tentang pertahanan, menjaga kedaulatan itu adalah ranahnya TNI. Nah, cuman karena 10 tahun sebelum pemerintahan sebelumnya, ada sebuah konsep yang sering dipaparkan oleh mantan Kapolri Pak Tito tentang demokratik politik. Ini yang saya melihat ada sedikit, sehingga berapa peran TNI pun mulai diambil oleh Polri. Karena walaupun bagaimana, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memang punya hak prerogatif, dia menggunakan instrumen apa untuk menjaga stabilisator pemerintahannya. Kalau Pak Jokowi kita tahu dia menjadikan Polri, kalau Pak Prabowo saya lihat sampai saat ini masih seimbang ya, juga tidak terlalu berpihak ke TNI, tapi mulai melakukan perimbangan yang mana selama ini sangat didominasi oleh Polri. Kita lihat sendiri hampir 100-an lebih posisi-posisi strategis, bahkan untuk sampai jabatan eselon 2A yang di luar organisasi kepolisian itu sendiri banyak dijabat oleh dari pihak-pihak kepolisian. Nah, ini mungkin yang menurut saya Pak Prabowo coba merampingkan dan mulai menyeimbangkan, dan TNI menjaga pos-pos yang terpenting karena sebagai bagian yang pernah dididik secara militer, tentu dia punya chemistry, cuma chemistry, dan kita tahu kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Tentu Pak Prabowo butuh sebuah dukungan, sebuah institusi yang sangat kuat, yang sangat solid, dan memang vertikal komando yang dia bisa pegang kuat, yang bisa dipercaya untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ya, selama Trump menjabat, saya yakin Trump dengan moto Make American Great Again, dia pasti akan berbagai upaya akan kembali menjadikan Amerika sebagai polisi tunggal di dunia. Walaupun secara realitasnya sekarang sudah terjadi pergeseran minimal dalam hal ekonomi. Nah, saya lihat Trump, seperti dalam paparan sebelumnya sudah saya menyatakan, musuh utama Trump itu sekarang adalah bagaimana dia, kalau tidak dia bisa menjatuhkan dan merobohkan superpower baru seperti Cina, minimal dia menghambat laju perkembangan dan kemajuan Cina itu sendiri. Kalau Rusia, Trump sudah berhasil menjebak Rusia dalam tanda petik ya, menciptakan perang di Ukraina. Nah, ini akan berbeda dengan Cina. Cina tidak mudah terpancing, tapi Trump tidak kehabisan akal. Cina itu mempunyai kelemahan dalam pasokan energi. Dan Cina selama ini kita tahu dia dibentengi oleh benteng kultural dan benteng ideologis negara-negara yang mengitari Cina itu sendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana satu persatu negara yang mengitari Cina menjadi benteng geografis dan kultural itu mulai diganggu oleh Trump. Ya, kemarin di India Pakistan itu bagian selatan ya, jadi Cina itu mulai diganggu dengan konflik, lalu Iran dengan Israel, dan sekarang terakhir Kamboja dengan Thailand. Berarti hipotesa sebelumnya mulai terbukti. Nah, selanjutnya tentu yang akan diharapkan Trump itu adalah kawasan dari Asia Timur. Korea Utara dengan Korea Selatan, Cina dengan Taiwan, atau Korea Utara dengan Jepang, dan terakhir yang harus kita sikapi juga adalah Laut Cina Selatan, yang mana itu adalah berandanya Asia Tenggara. Nah, ini perlu, menurut saya, pergeseran epicentrum kekuatan politik global dunia ini mulai bergeser ke Asia Pasifik. Nah, seperti contoh, makanya Amerika itu membuat AUKUS, kalau sebelum namanya US Indo-PACOM atau TPP, Trans-Pacific Partnership, sekarang dengan AUKUS,
Amerika coba mulai menghambat laju kemajuan Cina. Nah, harus diwaspadai. Saya yakin antara konflik Thailand-Kamboja ini bisa juga berdampak bergeser ke daerah-daerah yang mengitari Cina. Target Amerika itu sebenarnya adalah bagaimana mengganggu, menggoyahkan benteng geografis dan benteng kultural negara-negara yang mengitari Cina itu sendiri. Ya, kalau Anwar Ibrahim, ya, ini akan sedikit berbeda. Kita tahu juga Pak Anwar juga lagi digoyang loh. Ya, dengan moto apa kemarin saya lupa hampir ratusan ribu juga masyarakatnya sampai Mahathir Mohamad juga ikut turun bagaimana himpunan masyarakat untuk menurunkan Anwar Ibrahim. Nah, kita tahu hubungan kultural antara Indonesia dan Malaysia ini cukup dekat. Tentu Anwar Ibrahim di sini juga bisa juga dia minta pendapat atau bagaimana memanfaatkan pengaruh Presiden Prabowo di kawasan untuk dapat memberikan jaminan bahwasanya Indonesia adalah sebagai negara sahabat Malaysia mendukung apabila terjadi nanti hal-hal yang bisa apakah itu kudeta, apakah itu reformasi, apakah itu revolusi sekalipun di negara Malaysia. Nah, di sini Anwar Ibrahim saya lihat tidak hanya melakukan diplomasi untuk politik domestik dirinya, tapi juga dalam hal kawasan. Karena pergeseran geopolitik tadi seperti yang saya lihat, apapun yang terjadi di Asia Tenggara, yang paling menerima dampak itu pasti antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, saya lihat Anwar Ibrahim di sini mencoba membangun hubungan bilateral. Ya, ini tren di dunia sekarang tidak hanya multilateral, tapi hubungan bilateral, ya, persahabatan antara dua negara. Karena itu yang lebih sedikit ada jaminan tentang loyalitas dan persahabatan dalam kita menghadapi ancaman-ancaman di dunia global, baik pun itu regional itu sendiri. Memang ini tantangan terbesar kita saat ini, ya, setelah kita berkacamata tentang melihat perang di Ukraina atau Iran atau India Pakistan. Ya. Kita masih sedikit punya masalah dalam hal kemandirian alutsista, di mana lebih dari 60% alutsista kita itu masih impor. Ya. Impor, bahkan peluru pun kita masih impor. Nah, ini menjadi tantangan kita besar. Nah, saya berharap dengan adanya Danantara yang menjadi payung seluruh BUMN, Inhanis, Bumnis yang ada di Indonesia, saya berharap Pak Prabowo sedikit memberikan perhatian khusus terhadap kemandirian alutsista ini. Kalau denyutnya, saya lihat langkah-langkah taktisnya, existing untuk ke sana, kita sudah melihat bagaimana Indonesia membangun kerjasama pertahanan dengan Turki, Indonesia membangun kerjasama dengan Korea Selatan sebelumnya, dengan Perancis. Nah, saya berharap dalam hal implementasi, ini bisa terrealisasi karena apa? Deterrent effect itu tidak hanya semerta-merta kepada kualitas atau kuantitas alutsista sendiri, tapi bagaimana alutsista itu dibuat, diproduksi oleh dalam negeri sebuah negara itu sendiri. Karena apa? Kalau kita udah mandiri dalam alutsista, negara lain tidak akan bisa mengukur kemampuan kita. Dan ini sudah terjadi di Iran kemarin. Ya, Barat, Israel, semuanya kaget dengan kemajuan kemandirian alutsista dari Iran. Nah, dalam catatan intelijen, kita tahu itu baru kelas-kelas awalnya dari alutsista Iran yang diluncurkan untuk menyerang Israel. Nah, belajar dari situ, tentu kita berharap kemandirian Indonesia, alutsista Indonesia itu tidak hanya menjadi lip service saja, dan ini butuh ya, sebuah leadership, buah keyakinan dari seorang Prabowo untuk memerintahkan jajaran di bawahnya, khususnya dalam hal sistem pertahanan, kemandirian ini sebuah harga mati. Kita udah punya Pindad, kita sudah punya PTDI, kita punya Dahana, kita punya PAL, kita punya LAN. Sebenarnya sudah sangat lengkap Inhanis kita, Bumnis kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal produksi alutsista masa depan. Sebagai negara ya, yang terkenal dengan paternalistik, dan memang di sini disebut strong leadership dari seorang Prabowo ya. Nah, memang kendala-kendala kita dalam pengadaan alutsista itu kita murah tergoda dengan impor ya. Dan mohon maaf, yang terjadi selama ini justru yang dominan itu adalah para pelaku bisnis. Ya, pelaku bisnis yang punya modal, para pemodal yang punya koneksi ke DPR RI, karena harus dicatat juga Indonesia itu menganut azas supremasi sipil, yang mana militernya tidak bisa berdiri sendiri. Militernya harus mendapat persetujuan politik dari DPR RI. Ini skema ini ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya adalah ya
militer tentu tidak bisa memperkuat diri sendiri sehingga bisa mengarahkan ke negara yang militeristik dan diktatorial. Tapi negatifnya akhirnya ya ada perlambatan-perlambatan. Kan menyamakan persepsi antara seorang sipil dengan militerisme ini juga ada gap di sini ya. Menurut militer ini penting, tapi dari pemerintahan sipil ini menganggap ini lebih penting lagi. Mana lebih penting dari tank daripada keju istilahnya kan. Nah ini menjadi tantangan terbesar dan saya harap Pak Prabowo dalam hal ke depan sebuah negara yang kuat itu seperti moto Civis Pacem para Bellum itu, kalau kita ingin berdamai maka kita siap berperang. Siap berperang kita masukkan di sini adalah tentu kita harus mempunyai kemandirian alutsista sehingga memberikan deterrent efek kepada negara-negara luar. Ya, ini pertanyaan menarik. Kalau dalam buku Samuel P. Huntington itu ada 3 kutub ya sekarang ini yang lagi berbenturan di dunia. Kutub yang terbesar maksudnya ada kutub barat, ada kutub timur dan kutub Islamnya. Nah, kita lihat perbenturan class of civilization ini terhadap Indonesia juga berpengaruh. Seperti contoh saja, bagaimana di awal-awal kemerdekaan Indonesia yang masyarakatnya adalah hampir 95% ketika itu Muslim, ya ketika dalam konstitusinya melahirkan 7 kata Piagam Jakarta ya, bahwasanya setiap warga itu wajib menjalankan syariat Islam, langsung ada gejolak sehingga 7 kata dalam Piagam Jakarta itu langsung dicabut. Nah, ini sebuah langkah daripada founding father kita demi membangun sebuah keutuhan bangsa sehingga diambil jalan tengah. Ya, Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara tanpa agama. Makanya dalam konsepsi bernegara, Pancasila yang sebagai filosofi Groundslug diharapkan bisa menjadi sumber utama, menjadi pemersatu segala bentuk aliran yang ada di Indonesia. Nah, terkait benturan-benturan ideologi ini, menurut kita sebenarnya bagi orang yang paham dengan ilmu sosiologi politik, benturan itu masih terjadi sampai sekarang. Kita lihat masing-masing dekade pemerintahan presiden sebelumnya. Pak Karno, di awal-awal ya, dia masih berdiri di tengah, tapi ketika masuk terpengaruh oleh paham komunis, akhirnya Pak Karno akhirnya jatuh 1995 dengan kerjaan G30 PKI. Nah, akhirnya muncul Pak Harto yang mungkin dalam perspektif banyak pengamat mengatakan dia sedikit ke barat-baratan, tapi menurut saya Pak Harto mencoba di tengah. Ya, mencoba di tengah walaupun di 5 tahun atau 10 tahun di akhir masa pemerintahannya mulai cenderung ke kelompok Islam. Nah, inilah justru yang akan sedikit memberikan ancaman kepada kekuatan global. Kalau sempat Indonesia menjadi terlalu berat ke Islam, makanya Pak Harto juga mulai dijatuhkan di Reformasi 98. Sehingga bergulir pada Pak Gus Dur, hanya 1 tahun kita tidak bisa terlalu menganalisinya, Megawati, dan baru pada zaman Pak SBY kita lihat mulai juga berdiri di tengah. Nah, terakhir Pak Jokowi ini yang sedikit unik ya. Ini kita lihat memang dengan kalau pengamat, saya setuju dengan sebuah pengamat yang mengatakan tipikal pemerintahan Pak Jokowi ini boleh dikatakan populis otoritarianisme gitu. Dia menggunakan basic popularitasnya, tapi dengan popularitas itu dia melakukan soft dictatorism. Nah, kita lihat berapa ratus aktivis ulama yang ditangkap dan memaksakan kehendak tanpa mengenyampingkan aspirasi masyarakat. Sehingga lahirlah beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang Minerba yang mengabaikan aspek demokrasi. Walaupun covernya dengan tampang yang merakyat, ndeso, tapi dalam implementasinya, faktulnya, pemerintahan Jokowi itu lebih berat ke cara-cara politik kiri. Gitu. Nah, sekarang bagaimana nih dengan Pak Prabowo? Tentu benturan ideologis ini juga mulai kelihatan. Nah, saya melihat Pak Prabowo agak mirip dengan Pak Harto, dia coba berdiri di tengah ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke kiri maksudnya minimal kiri luar, ya. Kiri dalam walaupun Pak Prabowo ini masih terpengaruh dengan pemikiran Pak Suminto, orang tuanya yang sosialis ya, tapi tidak juga kontra ke kanan, walaupun tidak juga terlalu ke kanan. Jadi kanan dalam istilahnya kalau kita membaginya dalam politiknya. Kita lihat Pak Prabowo dengan menghadirkan Ustadz Adi Hidayat, dengan kegiatan-kegiatan keislaman, memperbaiki sistem haji, sistem zakat diperbaiki, banyak keberpihakan tentang halal ya, tentang produk halal, bentuk kebijakan. Tapi juga Pak Prabowo menjaga hubungannya dengan kelompok-kelompok kanan, dengan Petamburan,
dengan FPI. Kita juga lihat seperti itu. Nah, dengan begitu, ya Indonesia dengan multikulturalisme ini memang sudah menjadi kesepakatan para founding father kita. Kalau Indonesia itu tetap di tengah, itu Indonesia mungkin justru ketika Indonesia berada di tengah ini, justru Indonesia itu bisa menjaga keutuhan dan kesatuannya, sehingga bisa ke depan Indonesia itu bisa lebih maju, tidak lagi terjebak dalam dikotomi kiri dan kanan. Nah, ini formulasi ini yang mungkin saya lihat Pak Prabowo coba memformulasikannya dalam sistem pemerintahannya ke depan. Tidak ada konflik yang tidak bisa di manajerial dengan baik. Makanya lahirlah sebuah teori namanya manajemen konflik. Nah, kalau dalam teori konflik kita harus paham dulu konflik itu lahir karena apa. Konflik itu lahir kalau menurut Henry Fisher itu ada dua. Pertama, identity konflik dan distribusi konflik. Nah, identity konflik yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana konflik itu lahir karena ada perbedaan sara, karena ego, ya, karena rasa kecemburuan, banyak hal dalam identity konflik itu. Nah, kedua distribusi. Distribusi konflik itu muncul karena mungkin ada distribusi ekonomi, distribusi keadilan yang tidak seimbang sehingga konflik itu muncul. Nah, kalau lihat untuk pemerintahan Pak Prabowo, saya lihat Pak Prabowo coba yang bisa kita sarankan di sini, Pak Prabowo memang harus hadir menjadi bapak semua dari berbagai macam kelompok yang ada di Indonesia ini. Nah, ini mungkin itu tentu tidak mudah. Bayangkan Indonesia itu ada lebih 1.100 bahasa lebih, ada 700 suku bangsa, ada 17.000 pulau. Tidak mudah untuk menyatukan bangsa Indonesia ini. Arab Saudi, Jazirah Arab aja yang terdiri dari hanya satu bahasa, satu kultur, itu sangat sulit untuk menyatukannya. Itu mereka terpecah-pecah, baik itu dalam politik liberalnya atau dalam sekteriannya. Nah, tapi ada dua kelompok besar di sini yang harus dipahami secara mendasar oleh seorang Prabowo, itu adalah bahwasanya dunia itu hanya terbagi dua kelompok aja sebenarnya. Dua kelompok ideologi politik aja sebenarnya. Ada kelompok politik konservatif dan ada kelompok yang sekularis. Nah, konservatif yaitu orang yang memang ya sedikit aristokrat dan dia berpegang teguh pada nilai moralitas, pada nilai agama. Kalau yang konservatif ya yang berbasiskan agama. Kalau sekuler adalah orang yang memang progresif, liberal, yang dia tuh lebih bebas ya, lebih menempatkan kepada pemikiran manusia. Dua hal ini selalu akan berbenturan. Bahkan sejak zaman Nabi pun dua kelompok ini terus berbenturan. Nah, kalau Pak Harto dulu sehingga dia bisa mengelola pemerintahan sampai 32 tahun, konflik ini dia manajemen. Ya. Caranya bagaimana? Yang melakukan perimbangan sehingga penguatan pada kelompok tengah. Ya, pada kelompok tengah yaitu civil society. Nah, kita lihat bagaimana Pak Prabowo dengan program-program Banpresnya, program-program Impesnya, pendekatannya dengan organisasi kemasyarakatan, dia bisa mengatur seluruh hal di pemerintahan sampai sendi-sendi negara sehingga ada stabilisator di situ. Tapi kelemahan Pak Harto adalah dia lupa untuk membangun cantolan di atasnya. Cantolan di atasnya sehingga juga rapuh untuk ditumbangkan pada 98. Nah, kalau di sini saya lihat Pak Prabowo coba tidak hanya membangun di tengah dulu. Sekarang Pak Prabowo lebih konsentrasi, saya lihat, secara politik membangun konsolidasi politik dulu di tingkat elit. Ya, bagaimana Pak Prabowo bisa merangkul semua kekuatan secara perlahan. Ya, sambil di satu sisi dia juga memperkokoh kondisi ekonomi tengah masyarakat kita yang 10 tahun ini hancur lebur. Ya, tengah itu turun ke bawah dan baru memberikan perhatian khusus kepada kewajiban dasar, kewajiban kepada masyarakat-masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kan termaktub dalam program-programnya Pak Prabowo. Nah, kenapa itu penting? Benturan ideologi itu sangat rentan untuk menjadi pemicu dari sebuah kerusuhan atau konflik, baik itu konflik horizontal di sebuah negara. Nah, Pak Prabowo saya lihat di sini, makanya dia fokus pada konsolidasi elit dan bagaimana mengenyangkan perut dulu hal-hal yang paling mendasar di masyarakat, itu yang lebih dahulu diutamakan oleh Pak Prabowo. Ya, memang dilematis ya. Itu pertanyaan yang paling kita banyak di masyarakat setiap saya memberikan beberapa diskusi. Nih, bagaimana kalau Pak Prabowo itu memang ingin melakukan perubahan, kenapa sih orang-orang lama masih banyak? Ya, banyak di sekitar pemerintahan beliau. Nah, ada satu kata yang menarik di sini untuk saya.
kita boleh idealis, tapi juga harus realistis ya. Bagaimanapun Pak Prabowo itu tidak semata-mata menjadi presiden, ya juga pasti ada, tidak bisa kita nafikan campur tangan seorang Jokowi juga cukup besar di situ. Nah, Pak Jokowi dengan menjadikan Prabowo juga tentu punya kepentingan-kepentingan politik masa depan yang harus dia jaga. Nah, apa deal antara dua ini kita tidak ada yang tahu nih. Seperti apa? Cuman yang yang harus menjadi catatan semoga ini didengar oleh Pak Prabowo adalah tidak mungkin seorang yang akan melakukan seorang yang terjebak dalam pro status quo akan melakukan perubahan, itu sangat tidak mungkin secara ilmu sosiopolitik itu tidak ada irisannya. Nah, memang pada satu saat Prabowo harus memilih menurut saya. Kalau ingin berlari kencang ya Pak Prabowo harus melepaskan segala beban-beban masa lalunya. Nah, di sinilah saya lihat kan Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo pasti sudah mencatat semua. Para pembantunya 1 tahun ini dia pasti akan tahu mana yang membantu beliau, mana yang itu susu menjadi parasit, mana yang itu menjadi beban. Nah, saya harap 1 tahun ini cukup bagi Pak Prabowo untuk menilai para pembantu-pembantu orang-orang di inner cycle-nya itu yang memberikan kontribusi positif atau negatif. Nah, pada kesempatan ini semoga kita ingatkan Pak Prabowo kembali mengingat janji dan tentang cita-cita beliau untuk bagaimana mensejahterakan bangsa Indonesia ke depan. Nah, kita harap semoga Pak Prabowo bisa bersikap tegas, ya, memisahkan mana yang pro status quo dan masuk perubahan sehingga apa yang dia selalu pidatokan ya, dengan gigap gempita itu bisa menjadi kenyataan dan kembali membangun kepercayaan masyarakat. Ibarat sebuah kapal, Pak Prabowo itu adalah nakoda. Suka tidak suka, beliau adalah presiden pemimpin kita ke depan. Sekarang ini analogi sederhananya adalah kapal kita sedang berlayar, tapi memang ada beberapa kerusakan yang terjadi pada mesin, ada kerusakan terjadi atau kebakaran pada korsleting. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika hal itu terjadi, ya atau sederhananya rumah kita terbakar lah, kita terjadi kebakaran pada rumah kita atau dibakar orang, kita mana mendahulukan, memadamkan apinya atau mencari orang pembakarnya gitu. Nah kondisi ini yang saya lihat ya berbeda dengan 10 tahun pemerintahan Pak SBY. 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini sangat merusak seni-seni bernegara kita. Hampir sebuah lini. Kalau dalam istilah Lemanas itu astagatra. Ya. Dari Trigatra, Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, sumber kekayaan alam, geografi, dan demokrasi, semua rusak secara sistematis. Apa yang nggak rusak? Apa yang tidak dirusak oleh Pak Jokowi? Berapa hutang kita? Berapa indeks demokrasi kita? Berapa beban-beban kita yang semuanya harus ditanggung oleh seorang Presiden Prabowo? Nah, kita tentu tidak bisa naif dalam hal ini. Kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo, saya yakin beliau apalagi yang beliau cari. Ya. Dan kita no choice, kita tidak ada pilihan lain lagi selain mendukung bagaimana Pak Prabowo ke depan bisa melakukan langkah-langkah strategis. Kita dukung, ya kita tetap dengan kalau ada kritikan kita sampaikan dengan cara yang konstruktif sehingga Pak Prabowo terbantu, dia tidak merasa sendiri bahwa ada rakyat di belakang Pak Prabowo dan rakyat pasti, kalau untuk kebaikan masyarakat, kita seluruh rakyat Indonesia pasti akan mendukung Pak Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Permasalahan konflik ijazah Pak Jokowi ini adalah akumulasi, Mas. Akumulasi mungkin rasa ketidakpuasan kelompok masyarakat, rasa kepenasarannya, mungkin juga rasa bentuk dendam ya, bagaimana perlakuan Pak Jokowi 10 tahun beliau memerintah. Tapi kita tidak masuk ke dalam hal itu. Bagi saya itu hanya 2 hal yang terpenting dalam polemik ijazah Pak Jokowi ini. Pertama, kalau memang menurut Pak Jokowi ijazahnya itu benar, ya, oke, kita lanjutkan ke pengadilan, biar pengadilan yang menentukan itu apakah benar, tapi dengan catatan, tentu dengan catatan. Pak Jokowi jangan sesekali menggunakan relasi kekuasaannya untuk mempenjarakan, mentersangkakan kelompok-kelompok masyarakat seperti Rosirio CS, Dr. Tifa, dan Rismond. Ya. Ini catatan. Kalau sempat Pak Jokowi ini, ya, tolong dicatat bersama, kalau sempat Pak Jokowi menggunakan relasi kekuasaannya untuk memenjarakan atau mentersangkakan kelompok-kelompok tersebut, berarti beliau adalah seorang pengecut. Berarti dia tidak fair. Gitu. Terus yang kedua, kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu memang ternyata palsu. Nah, menurut saya ini juga, saya rasa masyarakat Indonesia ini juga adalah masyarakat yang juga tidak pendendam, pembenci, juga masyarakat yang melodramatik, yang suka memaafkan.
Nah, kata kunci yang di sini bukan masalah ijazah palsu. Kita mungkin belajar kepada masalah Bill Clinton, Mas. Ya, Presiden Amerika, kita tahu Bill Clinton itu selamat dari impeachment Senat Amerika. Yang ketiga itu terbukti beliau melakukan perselingkuhan dengan Monica Lewinsky. Itu bukan karena apa? Karena Bill Clinton itu secara jujur dan gentleman mengakui perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky. Nah, artinya bukan berarti Barat itu membenarkan perselingkuhan, tapi tidak. Ternyata Barat pun yang kita anggap liberal begitu menjunjung tinggi sebuah kata kejujuran. Karena presiden itu adalah jabatan tertinggi ya, tokoh figur nasional ya. Itu adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara konstitusi kita. Begitu pentingnya sebuah nilai moralitas, kejujuran, bahkan di atas dari masalah amoral itu sendiri. Sehingga akhirnya Bill Clinton selamat dari impeachment Senat Amerika. Nah, saya harap Pak Jokowi, kalau memang itu ijazah itu bermasalah, yalah, akui saja. Ya, makanya pada kesempatan ini saya harap, saya minta mungkin Pak Prabowo saatnya turun tangan ini, turun tangan mendamaikan, mengumpulkan dua pihak ini. Ya, kita mengenal namanya istilahnya mediasi atau restoratif justice ya. Ya, mungkin ini kesempatan Pak Prabowo untuk mengumpulkan mereka. Dah, tak perlu diungkapkan pun sebenarnya masyarakat sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi, Mas. Nggak bisa. Nah, saya lihat di sini Pak Jokowi masih memperjuangkan egonya ya. Karena di sini kesimpulan terakhir di sini adalah masalah konflik ijazah ini menurut saya adalah pertarungan antara bagaimana membangun kebenaran objektif dengan membangun keyakinan subjektif. Inilah pertarungan logical fallacy ini, Mas. Jadi menurut saya dua hal itu saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, silakan jangan dihambat ini proses ke pengadilan, barang buktinya diserahkan. Tapi jangan sekali-sekali menggunakan relasi kekuasaannya untuk memenjarakan saudara Rosiro dan Desmond CS. Tapi kalau yang kedua, kalau memang Pak Jokowi itu memang ijazahnya bermasalah, ya monggo akui saja secara jujur dan gentleman. Saya rasa masyarakat Indonesia juga lapang dadanya untuk menerima kesalahan itu. Ya pasti politik sangat dinamis, Mas. Sangat dinamis. Tapi pesan saya di sini kepada Pak Jokowi sampai kapan? Ya, sampai kapan dia akan terus bertarung dengan masyarakatnya sendiri dalam hal ijazah ini? Ya, sampai ijazah ini sampai kapan, Mas? Wah, taruhlah di penjara Rismond, di penjara Rosiro dengan Tifa Rizal Fadila. Saya yakin akan muncul lagi, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, Mas. Dia mau lari kemana? Menurut saya, oke, selesaikan dengan baik. Negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang welas asih, kompromistis, ya. Ya, mediasi aja. Mungkin Pak Prabowo yang lebih tokoh, yang figur yang paling tepat, supaya kegaduhan ini segera berhenti. Masih banyak urusan-urusan ke depan yang masih bisa kita, masih banyak urusan-urusan bangsa ini ke depan yang lebih penting menurut saya. Sejak dijadikannya Presiden threshold menjadi 0%, ini luar biasa, Mas. Ini akan pertarungan calon presiden 2029 itu akan lebih terbuka, lebih luas dengan catatan ini tidak berubah lagi ya. Tidak berubah lagi. Nah, kalau kita lihat siapa rising star, saya yakin ini tokoh-tokoh muda yang muncul itu, ya kita lihatlah sekarang ini bisa, ya Gibran kita anggaplah karena beliau masih menjabat wakil presiden. Yang kedua jangan lupa AHY, juga anak mantan presiden. Ada juga Puan Maharani yang juga mantan anak presiden sekarang menjabat ketua DPR RI. Kalau Pak AHY juga Menko ya. Yang keempat jangan lupa di sini ada juga tokoh anak muda yang sekarang di mana-mana menjadi media lover, Teddy, let call Teddy ya. Kita juga tidak bisa menganggap remeh beliau. Dan kelima jangan lupa juga ada gubernur sosial media KDM ya. Bahkan tidak hanya Jawa Barat, Mas. Sampai Indonesia Timur, Kalimantan, Sumatera, semua membicarakan KDM. Nah, tokoh-tokoh lama kita juga tidak bisa menganggap remeh seperti masih ada Anies Rashid Baswedan di sini. Ya, di situ mana tahu dengan Profesor Susmi Dasko, kita nggak tahu juga. Dan juga kita tidak tahu dengan kemunculannya kembali keluarga cendana seperti Ibu Titik Soeharto. Jadi, berapa nama ini kita bisa lihat siapapun mempunyai kesempatan. Karena dengan 0% presiden threshold itu akan lebih membuka pertarungan itu lebih fair menurut saya ke depan. Nah, mungkin banyak-banyak nama lagi. Menurut saya menonjol dari beberapa nama yang saya sebutkan
di awal tadi. Pasti mereka punya cara sendiri untuk bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya selagi masih ada 4 tahun ke depan menuju perebutan calon presiden 2029 nanti. Baik, terima kasih saudara-saudariku dimanapun berada. 80 tahun tak terasa bangsa ini sudah menjalani takdirnya. Kita tahu untuk menjadi sebuah bangsa yang besar itu tidak mudah, apalagi dengan kondisi bangsa kita yang begitu luas wilayahnya, begitu beragam suku bangsanya dan bahasanya. Dan tidak ada satu kata selain untuk mewujudkan kemakmuran itu selain kita semuanya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita bersama-sama menjaga keharmonisan bangsa kita, dan kita harapkan pada pemerintahan Pak Prabowo ini untuk selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita sebagai warga negara yang baik tentu akan mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Terima kasih, selamat bertemu kembali dalam catatan Permana selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya.